Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang supply chain management pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk adalah produsen jamu dan obat herbal modern dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia. Semua berawal dari sebuah industri rumah tangga di Yogyakarta pada tahun 1940. Waktu itu dikelola langsung oleh Ibu Rahmat Sulistyo yang dibantu oleh beberapa karyawannya. Bisa dibayangkan, dari dapur rumah tangga hingga menjadi raksasa industri seperti sekarang, awalnya jamu dibuat secara tradisional. Tapi seiring berjalannya waktu, permintaan pasar akan kemasan yang lebih praktis semakin tinggi. Inilah yang mendorong perusahaan untuk berinovasi dan mulai memproduksi jamu dalam bentuk serbuk. Kemudian langkah besar diambil pada tahun 1951, kota Semarang dipilih sebagai lokasi pabrik baru dan disinilah nama Sidomuncul resmi disematkan. Nama ini mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu impian jadi kenyataan. Pabrik ini resmi berdiri di Melaten, Semarang pada tahun 1951. Sejak saat itu, Sidomuncul terus berkembang dan berinvestasi. Bahkan sekarang, Sidomuncul sudah mempunyai pabrik berstandar GMP atau Good Manufacturing Practice. Loh, ini penting banget untuk menjamin kualitas dan keamanan produk Sidomuncul. Karena kualitas inilah produk Sidomuncul bisa diekspor ke berbagai negara. Di dalam area pabrik Sidomuncul juga terdapat blok POC atau Plant Operation Center yang berfungsi sebagai pusat kendali operasional pabrik, serta blok granul yang digunakan untuk proses granulasi, yaitu pengolahan bahan baku menjadi butiran siap cetak dalam produksi tablet. Rantai pasok di PT Sidomuncul dimulai dari penggunaan 100% hasil pertanian lokal yang diolah melalui proses pembuatan simplicia sebagai tahap awal pengolahan bahan alami. Selain itu, terdapat juga pasokan dari bahan baku impor dan material kemasan yang diperlukan untuk menunjang produksi. Setelah itu, bahan-bahan tersebut melewati tahap proses ekstraksi untuk mengambil zat aktif dari simplicia. Hasil ekstraksi kemudian diproses dalam tahap produksi dan disimpan sementara di gudang atau warehouse. Setelah produk siap, barang dikirim ke distributor, dilanjutkan ke pengecer, hingga akhirnya sampai ke tangan pelanggan. Seluruh alur ini membentuk sistem logistik yang terpadu dan efisien. Challenge in supply chain di PT Sidomuncul. Beberapa kendala utama yang dihadapi Sidomuncul antara lain fluktuasi dan kualitas bahan baku akibat faktor cuaca dan musim, biaya logistik yang tinggi untuk distribusi ke wilayah terpencil, serta tantangan menjaga konsistensi mutu produk herbal yang sangat dipengaruhi oleh variabilitas alam. Selain itu, menghadapi persaingan ketat juga. Di sini ada fluktuasi bahan baku. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Sidomuncul adalah fluktuasi pasokan dan kualitas bahan baku herbal akibat faktor musim, cuaca ekstrim, serta variabilitas alam. Sebagai perusahaan yang sangat bergantung pada tanaman herbal seperti jahe, daun mint, dan bahan alami lainnya, perubahan cuaca dapat mempengaruhi hasil panen baik dari segi kuantitas maupun kandungan zat aktif. Fluktuasi ini tidak hanya berdampak pada ketersediaan pasokan, tetapi juga pada biaya pembelian bahan baku yang akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas produksi dan jadwal distribusi produk ke pasar. Yang kedua ada high logistic cost. Selain tantangan pasokan, Sidomuncul juga harus menghadapi biaya logistik yang tinggi, terutama untuk mendistribusikan produk ke wilayah-wilayah. Kondisi geografis yang beragam, jarak distribusi yang jauh, serta kondisi infrastruktur tertentu menyebabkan biaya transportasi dan distribusi meningkat. Biaya logistik yang tinggi ini menjadi beban tambahan yang secara langsung mempengaruhi harga jual produk dan daya saing di pasar.
apalagi dengan kompetitor yang mungkin memiliki jaringan distribusi lebih dekat atau lebih efisien. Permasalahan yang ketiga ada konsistensi. Menjaga konsistensi mutu produk menjadi tantangan tersendiri bagi Sido Muncul, karena produk herbal sangat dipengaruhi oleh variasi kandungan bahan baku yang sifatnya alami. Meski sudah menggunakan teknologi modern dan prosedur pengawasan mutu ketat, tetap ada risiko perbedaan rasa, warna, atau kandungan zat aktif antar batch. Konsistensi ini penting untuk mempertahankan kepercayaan konsumen, sehingga diperlukan pemantauan kualitas secara menyeluruh mulai dari proses pengolahan, ekstraksi, pencampuran, hingga pengemasan dan distribusi. Oke, kita lanjut ke rekomendasi bagi PT Sido Muncul agar lebih efektif dan efisien berdasarkan dengan materi yang sudah dipelajari di mata kuliah Supply Chain Management. Yang pertama itu ada yang namanya network planning. Apa itu network planning? Adalah disarankan melakukan optimalisasi jaringan distribusi dengan analisis lokasi gudang dan rute distribusi yang lebih efisien, agar biaya logistik berkurang dan lead time ke pasar menjadi lebih cepat. Selain itu juga, network planning ini dapat mempertimbangkan membuka hubungan distribusi tambahan di wilayah yang memiliki permintaan tinggi atau akses transportasi yang strategis. Serta network planning ini memanfaatkan yaitu data historis penjualan untuk memprediksi kebutuhan per wilayah secara lebih akurat. Yang kedua, ada yang namanya supply contract. Supply contract yaitu membuat kontrak jangka panjang berbasis volume dengan petani atau supplier bahan baku strategis untuk memastikan kestabilan pasokan dan harga, sekaligus mengurangi risiko akibat fluktuasi pasar yang terjadi. Perusahaan juga dapat menambahkan klausul insentif bagi petani yang berhasil menjaga kualitas bahan baku sesuai standar dan penalti untuk keterlambatan, sehingga kemitraan menjadi lebih profesional dan saling menguntungkan di kedua pihak. Oke, lanjut. Di sini ada proses produksi di PT Sido Muncul yang dimulai dari yang pasti itu menyiapkan bahan baku yang siap pakai. Adalah tahap awal dimulai dari penyediaan bahan baku herbal yang sudah memenuhi standar mutu dan siap diolah. Bahan baku ini diperoleh dari mitra petani atau supplier yang telah bekerja sama dengan perusahaan PT Sido Muncul. Selanjutnya ada proses penimbangan. Bahan baku yang sudah siap pakai kemudian ditimbang sesuai takaran dan resep produksi yang telah ditetapkan. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar proporsi setiap jenis bahan tetap konsisten. Selain itu ada proses selanjutnya ada penggilingan. Penggilingan adalah proses setelah ditimbang, bahan baku herbal digiling menjadi bentuk serbuk. Proses ini penting untuk memudahkan pencampuran dan pengekstrakan kandungan aktif. Selanjutnya dari proses penimbangan, penggilingan, dan itu akan menjadi sebuah serbuk. Nah, serbuk ini hasil dari penggilingan itu sendiri. Serbuk inilah yang kemudian diproses lebih lanjut baik sebagai bahan utama maupun dicampur untuk diambil ekstraknya. Selanjutnya serbuk menjadi ekstrak. Ekstrak itu adalah serbuk akan melalui proses ekstraksi, yaitu pemindahan kandungan zat aktif dari bahan baku. Proses ini
bertujuan untuk menghasilkan ekstrak berkualitas tinggi yang menjadi bahan dasar utama produk herbal. Selanjutnya, dari proses ekstrak ada proses pencampuran. Proses pencampuran itu apa sih? Proses pencampuran ekstrak yang dihasilkan kemudian dicampur kembali sesuai formula produk. Seringkali juga ditambahkan bahan pendukung untuk meningkatkan stabilitas dan cita rasa. Setelah dari proses pencampuran, yaitu ada produk jadi. Produk jadi itu setelah proses pencampuran selesai, bahan siap diproses menjadi produk akhir. Kemudian ada cetak. Produk yang sudah disiap selanjutnya dicetak dalam bentuk tertentu sesuai jenis produk seperti tablet, kapsul, serbuk, saset, atau cairan. Selain itu juga ada isi dan wadah. Produk dicetak kemudian diisi ke dalam wadah atau kemasan yang sesuai seperti botol, blister, saset, atau kotak. 10. Tidak kalah pentingnya ada pemeriksaan mutu. Setelah dikemas, kemudian diperiksa mutunya. Pemeriksaan ini mencakup uji fisik, kimia, hingga uji mikrobiologi untuk memastikan produk aman, bermutu, dan sesuai standar. Yang proses terakhir yaitu ada labelisasi. Tahap terakhir adalah pemberian label, termasuk nama produk, komposisi, nomor izin edar, dan informasi penting lainnya sebelum produk siap dipasarkan. Ada proses pencampuran. Ekstrak yang sudah diperoleh dicampur bersama bahan tambahan sesuai formula dengan mixing tank. Kemudian ada proses pemeriksaan mutu dari suatu produk itu. Jadi produk itu diperiksa kualitasnya, termasuk volume, rasa, kadar bahan aktif, hingga uji mikrobiologi. Yang menggunakan peralatan laboratorium seperti ini yaitu HPLC, ada High Performance Liquid Chromatography. Nah, ini juga ada alat yang namanya spektrofotometer dan ruang mikrobody yang pastinya steril. Setelah pemeriksaan mutu, ada proses labelisasi. Setelah lolos uji mutu, produk akan dilabeli dengan nama, komposisi, tanggal kadaluarsa, dan nomor izin edar. Alat yang digunakan itu automatic labeling machine yang menempelkan label ke saset atau botol dengan cepat dan presisi. Oke, selanjutnya ada strategi dalam supply chain. Yang pertama ada partner with farmers, yaitu PT Sido Muncul menjalin kemitraan jangka panjang dengan para petani untuk memastikan pasokan bahan baku herbal yang berkualitas tinggi. Perusahaan tidak hanya membeli hasil panen, tetapi juga memberikan pelatihan mengenai teknik budidaya yang baik, penggunaan pupuk organik, serta menjaga kelestarian lingkungan. Kemitraan ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga standar mutu produk dari hulu ke hilir dalam rantai pasok. Yang kedua ada utilized teknologi. Sido Muncul
memanfaatkan teknologi terkini seperti sistem ERP atau kepanjangannya Enterprise Resource Planning untuk meningkatkan efisiensi operasional. Melalui teknologi ini, perusahaan dapat memantau persediaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi secara real-time. Dengan pemanfaatan sistem digital ini, koordinasi antar departemen menjadi lebih akurat dan cepat, sehingga dapat merespon permintaan pasar secara optimal. Selanjutnya, yang terakhir ada continuous innovation. Inovasi berkelanjutan menjadi pilar utama Sido Muncul dalam menjaga daya saing. Perusahaan secara aktif melakukan riset dan pengembangan produk berbasis bahan herbal yang tidak hanya aman, tetapi juga sesuai dengan perkembangan kebutuhan konsumen modern. Dengan melibatkan tim R&D dan fasilitas laboratorium berstandar tinggi, PT Sido Muncul terus menghadirkan produk-produk baru yang inovatif dan juga yang pasti berkualitas tinggi. Simplicia adalah bahan baku alami yang masih dalam bentuk utuh, potongan, atau bubuk dari tumbuhan, hewan, atau mineral dan belum mengalami proses ekstraksi. Contohnya adalah daun jantan kering, jahe kering, atau kulit manggis kering. Sementara itu, bahan baku non-Simplicia adalah bahan yang telah mengalami proses lebih lanjut seperti ekstraksi atau sintesis. Alur praproses di PT Sido Muncul dimulai dari penerimaan bahan baku dari petani atau pemasok. Kemudian dilanjutkan dengan penyortiran dan pengujian mutu awal. Setelah lolos uji, bahan baku dibersihkan dan dikeringkan untuk memastikan stabilitas dan kebersihan. Langkah selanjutnya adalah penggilingan bahan menjadi ukuran yang sesuai untuk proses ekstraksi. Proses ini memastikan bahwa hanya bahan yang berkualitas tinggi yang masuk ke tahap produksi utama. Produksi di pabrik PT Sido Muncul adalah proses pembuatan produk herbal dalam bentuk serbuk, tablet, atau cairan. Tahap pertama adalah grinding atau penggilingan untuk memperkecil ukuran bahan, dilanjutkan dengan sieving atau pengayakan agar partikel seragam. Setelah itu dilakukan packing primer atau kemasan awal, lalu bahan masuk ke dalam mixing tank untuk pencampuran. Selanjutnya, produk dikemas dalam tahap cartoning dan dilakukan pengemasan sekunder sebagai pelindung tambahan. Proses diakhiri dengan packing sekun atau pengemasan akhir sebelum produk disalurkan ke gudang untuk distribusi. Produk Sido Muncul bakal mengeluarkan produk yang sangat berkualitas tinggi dan mesinnya juga pastinya yang berkualitas agar produk dapat mencapai kepuasan pelanggan. Produk di PT Sido Muncul ada pupu Bima, susu jahe, tolak angin, kepi jahe, dan vitamin C 1000. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (TBK) merupakan produsen jamu dan obat herbal modern terbesar di Indonesia. PT Sido Muncul telah fluktuasi kualitas bahan baku akibat faktor logistik, teknologi ERP, dan kontrol kualitas. Proses produksi pun dilakukan dengan sistem modern, mulai seleksi dan ekstraksi bahan baku, pencampuran, pengisian, hingga pemeriksaan mutu dan labelisasi. Berkat inovasi dan pengelolaan supply chain yang terintegral, Sido Muncul mampu menjaga reputasi sebagai pelopor jamu berkualitas di pasar domestik.